Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tia Fitria Maulida, NIM 18820500076, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Ahmad MPD. Dan di sini kita akan membahas tentang pendidikan secara global. Apa sih itu pendidikan secara global? Yuk disimak videonya. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga suatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan anak usia dini. Mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1/14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun. Pertama, masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang harus dilaksanakan minimal 9 tahun. Berikutnya, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mata pelajaran pada perguruan tinggi merupakan penjurusan dari SMA. Akan tetapi, semestinya tidak boleh terlepas dari pelajaran SMA. Materi pendidikan. Materi pendidikan harus disajikan memenuhi nilai-nilai hidup. Nilai hidup meliputi nilai hidup baik dan nilai hidup buruk. Penyajiannya tidak boleh pendidikan sifatnya memaksa terhadap anak didik, tetapi berikan kedua nilai hidup ini secara objektif ilmiah. Dalam pendidikan yang ada di Indonesia seharusnya berjalan di atas sistem tersebut, agar Indonesia menjadi lebih baik. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan dasar dan lanjutan. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan. Jenis ini termasuk ke dalam pendidikan formal. Berikutnya ada pendidikan akademik.
Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan yang tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Yang kelima ada pendidikan vokasi, yang keenam ada pendidikan keagamaan, yang ketujuh ada pendidikan khusus. Filosofi pendidikan. Pendidikan biasanya berawal pada saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir, seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan, dengan harapan ia akan bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Kualitas pendidikan. Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia, yaitu faktor internal, meliputi jajaran dunia pendidikan, baik itu Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini, intervensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik. Faktor eksternal adalah masyarakat pada umumnya yang merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan.